Oke, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dava Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya terkait motivating employee at ING. Secara garis besar, saya akan menyampaikan 3 poin utama yang terdapat pada PowerPoint saya. Yang pertama ada Early Theories of Motivation, yang kedua ada Contemporary Theories of Motivation, dan yang ketiga Current Issue in Motivation. Yang pertama adalah Early Theory of Motivation. Early Theory of Motivation menurut teori Maslow, Hierarchy of Basic Needs. Teori Maslow, Hierarchy of Basic Needs atau hierarki kebutuhan dasar adalah salah satu teori awal tentang motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan dasar yang saling berkaitan, di mana kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat memotivasi dirinya untuk kebutuhan yang lebih tinggi. Yang pertama di sini itu ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs, ada makan, minum, tempat tinggal, tidur. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan atau safety needs. Yang pertama ada keamanan fisik dari bahaya atau ancaman, stabilitas ekonomi, dan perlindungan kesehatan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, love and belonging needs, seperti ikatan keluarga, persahabatan, rasa dicintai, dan diterima oleh komunitas. Yang keempat ada kebutuhan harga diri atau esteem needs, seperti rasa percaya diri, penghormatan dari orang lain, prestasi, dan penghargaan. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self action needs, seperti pengembangan kreativitas, mengejar passion, kontribusi positif bagi masyarakat, mencapai tujuan hidup pribadi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori X dan teori Y atau teori Y. Douglas McGregor mengembangkan teori X dan teori Y dalam bukunya The Human Side of Enterprise pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan dua pandangan yang bertolak belakang tentang perilaku dan motivasi manusia di tempat kerja. Secara garis besar saya merangkumnya yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, pandangan terhadap manusia. Teori X berpendapat malas dan tidak bertanggung jawab, dan kebalikannya itu sendiri di teori Y adalah seorang pekerja yang termotivasi dan kreatif. Aspek yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Untuk teori X, otoriter, kontrol yang ketat, dan kebalikannya teori Y adalah partisipatif dan memberdayakan. Aspek yang ketiga adalah motivasi. Untuk teori X, insentif eksternal dan hukuman. Untuk teori Y adalah kepuasan intrinsik dan penghargaan. Dan aspek yang keempat adalah struktur organisasi. Di teori X menjelaskan tentang hierarkis dan birokratis, dan di teori Y tentang fleksibel dan desentralisasi. Selanjutnya ada teori Herzberg, two-factor theory. Dikembangkan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Herzberg membagi faktor-faktor ini menjadi dua kategori utama, yaitu faktor motivator dan faktor pemeliharaan atau hygiene factor. Yang pertama adalah faktor motivator. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kepuasan kerja dan berasal dari sifat pekerjaan itu sendiri. Jika faktor-faktor ini terpenuhi, mereka dapat meningkatkan motivasi karyawan dan kepuasan kerja. Yang kedua adalah faktor pemeliharaan atau hygiene factor. Faktor-faktor ini tidak meningkatkan kepuasan kerja secara langsung, tetapi jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Nah, di sini saya menjelaskan tentang perbedaan utama. Yang pertama, tujuan. Kalau untuk faktor motivator itu dia meningkatkan motivasi dan kepuasan, sedangkan faktor pemeliharaan dia mencegah ketidakpuasan itu sendiri. Yang kedua adalah sumber. Sumber faktor motivator adalah intrinsik dari pekerjaan itu sendiri, dan untuk faktor pemeliharaan adalah ekstrinsik atau dari lingkungan kerja. Contohnya
Faktor motivator seperti prestasi, tanggung jawab, dan pengakuan atau recognition. Untuk faktor pemeliharaan adalah, gaji, kondisi kerja, keamanan kerja. Yang kedua adalah, contemporary theories of motivation. Pengembangan dari teori-teori motivasi klasik, yang lebih relevan dengan situasi modern, terutama dalam konteks organisasi dan manajemen. Teori-teori ini, biasanya didukung dan disupport oleh penelitian empiris dan dirancang untuk memahami motivasi manusia secara, lebih mendalam dan dinamis. Terbagi menjadi 2 teori, yang pertama adalah goal setting teori, tujuannya, yang spesifik, terukur, menantang tetapi realistis, lebih efektif dalam meningkatkan motivasi kerja. Eee, Penjelasan yang pertama adalah, kejelasan, tujuannya harus ada jelas dan dapat dipahami. Yang kedua adalah tantangan, tujuan harus cukup sulit untuk memberikan dorongan, tetapi realistis gitu. Jadi untuk memotivasi karyawan. Yang ketiga adalah komitmen, individu atau karyawan harus berkomitmen pada tujuan, tersebut yang sudah di-set. Ya, keempat adalah feedback atau umpan balik, evaluasi progres, sangat penting untuk meningkatkan motivasi. Yang kedua ada equity theory. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang keadilan dalam, hubungan sosial, terutama dalam hal distribusi, penghargaan. Karyawan, membandingkan, rasio input, upaya waktu keterampilan, dan output gaji, penghargaan, mereka dengan orang lain. Yang kedua adalah ketidakadilan. Baik kelebihan atau kekurangan penghargaan dapat menurunkan motivasi. Yang ketiga ada current issue in motivation. Di perusahaan saya sendiri di P&G atau Procter& and Gamble, di sini saya menulis tentang, flexible work dan rewards program. Di P&G sendiri untuk flexible works, menerapkan, jam kerja yang fleksibel serta mengedepankan, work life balance. Karyawan dapat bekerja dan dilakukan dari mana saja. Untuk karyawan memiliki anak, disediakan daycare atau penitipan anak untuk memudahkan karyawan yang memiliki anak, dari umur 1 sampai 5 tahun. Tujuan disediakannya, daycare ini sendiri, adalah untuk memotivasi dan mempermudah karyawan dalam bekerja. Artinya ketika seorang pekerja atau karyawan, mereka tidak akan kesulitan walaupun mereka memiliki anak karena sudah difasilitasi oleh, tempat kerja. Sedangkan, untuk karyawan shift, memiliki tambahan benefit lain, seperti shift allowance dan car allowance, yang bertujuan untuk menjamin karyawan yang bekerja dalam sistem shift. Seperti contoh, di P&G ada 3 shift, yang pertama adalah day shift, mid shift, dan night shift. Masing-masing shift itu sendiri memiliki, allowance masing-masing, yang bertujuan untuk, meningkatkan dan memotivasi, karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada rewards program, di P&G memiliki beberapa macam rewards program. Yang pertama adalah Power of You, itu sebuah penghargaan yang diberikan, dari mulai tingkat departemen, eee, sampai dengan tingkat, BU itu apa ya, kayak satu pabrik lah, bahkan satu dunia, te untuk karyawan yang memiliki, eee, pencapaian kerja yang sangat baik. Terus, di P&G juga memiliki salary adjustment dan PP atau pay point increase. Jadi tujuan diadakan salary adjustment dan PP adalah untuk memotivasi karyawan, di mana dalam setahun karyawan itu dapat 2 kali kenaikan gaji. Yang ketiga adalah thank you card, diberikan atas apresiasi yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat ada CEO Award, itu adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh CEO P&G kepada karyawan. Yang kelima adalah Plant Manager Awards, itu adalah awards yang diberikan oleh plant manager dari, setiap lokasi pabrik yang ada di dunia. Oke, cukup sekian, presentasi singkat dari saya tentang motivating, employee. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.